Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama Kwica. Nah teman-teman, kali ini aku mau membahas skincare dari brand terbaru di Indonesia. Nama brandnya adalah Reset the Skin. Tulisannya kayak gini, Reset the Skin. Nah, yang aku mau bahas di sini ada dua serum. Yang satu adalah 1% Actosome Retinol Serum yang warna pink ini, dan satu lagi 10% Niacinamide plus 2% Alpha Arbutin Brightening Serum ini yang warna hijau. Dua-duanya mau aku bahas kupas tuntas. Kalau misalnya teman-teman penasaran gimana dua serum ini dari Reset the Skin, teman-teman nonton videonya sampai selesai ya. Aku akan mulai dari kemasan yang pink dulu. Ini tuh mengandung 1% Actosome Retinol Serum All Skin Type, isinya 30 ml. Ini ada cara pemakaiannya. Dia ini hanya dipakai di malam hari aja. Nah, ini ada keterangan produknya. Serum untuk membantu menyamarkan garis halus, noda hitam atau noda bekas jerawat, sehingga kulit tampak muda dan sehat. Terus ada ingredientsnya juga, ada kode produksi dan tanggal kadaluarsanya. Ini PAO-nya 12 bulan. Ini udah aku pakai ya, udah lumayan lama aku pakai. Nah, jadi ini tuh botol serumnya unik banget. Aku baru lihat sih serum yang botolnya kayak gini. Ini dari plastik putih, terus tutupnya warna pink. Ini keterangan produknya. Terus di belakangnya itu ada komposisinya. Untuk di bawahnya ada expired date-nya juga. Nah, pumpnya tuh kayak gini teman-teman. Jadi dipencet aja gini. Ups, nanti produknya keluar. Ini warnanya putih, kayak susu gitu, dan teksturnya tidak terlalu cair, tidak terlalu kental, jadi sedang-sedang aja. Terus dia juga mudah meresap. Untuk baunya sendiri kayak bau kimia gitu. Nah, cuman kekurangannya ini, jadi si botol pumpnya itu kalau misalnya kita baru awal-awal make, kayak susah gitu untuk dipencetnya. Jadi kalau aku kayak suka kebanyakan gitu keluarnya. Kayak susah ngukur yang keluar tuh, pengennya dikit aja tapi malah sering kebanyakan. Tapi kalau udah lama-lama jadi diakalinnya kayak gini ya, biar enggak tumpah. Terus ininya pelan banget dipencetnya. Nah, kalau pelan tapi agak ditekan baru dia bisa keluar sedikit. Sekarang yang warna hijau ini tuh mengandung 10% niacinamide, 2% alpha arbutin untuk brightening serum. Ini juga all skin types, isinya sama 30 ml. Ada cara penggunaannya juga, terus ada keterangan produk dan ingredientsnya. Jadi ini tuh bermanfaat untuk mencerahkan kompleksi kulit serta memudarkan noda hitam dan kulit kusam. Ini ada expired date-nya. Nah, isinya sama ya kayak tadi. Keterangan produk, terus di bawahnya expired date. Ini komposisi. Ininya juga sama. Jadi ini ngeluarinnya pelan aja biar yang keluar bisa sesuai sama kebutuhan. Kalau ini warnanya bening, kalau tadi kan putih susu. Nah, kalau yang niacinamide ini bening. Baunya sendiri sih kayak hampir nggak ada, kayak bau-bau kimia tapi nggak terlalu yang tajam banget. Juga sama, cepat meresap. Kalau aku yang retinol dipakainya malam hari aja, sedangkan yang niacinamide dan alpha arbutin dipakai di pagi hari. Pertama kali mau aku bahas yaitu yang warna pink dulu, yang isinya 1% Actosome Retinol Serum. Jadi si Reset the Skin ini tuh serum retinolnya ada dua. Yang satu tuh 1%
1% Actosome Retinol Serum, yang satu lagi 2%. Kenapa aku pilih yang 1%? Karena aku pengen yang mild, gentle, dan tidak terlalu tinggi konsentrasinya sehingga tuh minim iritasi. Jadi teman-teman kalau misalnya ngomongin soal skincare anti-aging, udah pasti retinol itu adalah zat aktif yang paling tepat di urutan nomor 1 untuk anti-aging. Karena retinol tuh manfaatnya banyak banget untuk anti-aging. Jadi dia mempercepat proses regenerasi sel. Terus juga kalau misalnya nih kita kulitnya berjerawat, itu tuh bakalan cenderung jadi sembuh pakai retinol. Kenapa bisa sembuh? Karena ibaratnya kan kulit kita tuh cepet banget regenerasi. Jadi kulit-kulit yang sudah mati itu tuh cepet terlepas dari kulit kita. Dan sehingga yang ada di permukaan kulit tuh kulit-kulit yang baru, yang fresh gitu. Jadi tidak ada penumpukan sel-sel kulit mati. Pori-pori jadi lebih bersih sehingga penyumbatan pori itu kayak hampir nggak ada. Itulah kenapa retinol tuh bisa bagus untuk kulit yang berjerawat. Aku juga dulu jerawatan parah banget dan bisa sembuh tuh karena diobatin pakai retinol. Tapi tentunya pakai retinol harus yang gentle dulu ya. Karena kalau misalnya kita langsung ditembak pakai retinol yang konsentrasinya tinggi, itu tuh bakalan ngamuk banget wajah kita tuh. Jadi iritasi lah, perih-perih udah pasti, terus kulit yang mengelupas. Apalagi kalau misalnya buat pemula, pilihlah retinol yang gentle, yang konsentrasinya tidak terlalu tinggi, terus juga yang time release-nya itu panjang sehingga minim iritasi. Kalau misalnya teman-teman udah jago, itu baru kita bisa tingkatin sedikit demi sedikit konsentrasi retinol yang ada di skincare kita. Balik lagi ke produknya. Jadi si Reset the Skin 1% Actosome Retinol Serum ini tuh dia memang diperuntukkan bagi para beginner retinol yang pengen mencoba terjun ke dunia retinol pertama kali. Ini cocok banget karena seperti yang aku tadi bilang, dia tuh minim iritasi. Selain mengandung retinol, dia juga mengandung aloe vera dan vitamin E. Jadi manfaat dari retinol ini tuh dia dapat mempercepat proses regenerasi sel kulit, meningkatkan produksi kolagen, dan meningkatkan elastisitas kulit. Sementara manfaat dari vitamin E dan aloe veranya, dia itu dapat meningkatkan hidrasi kulit, terus juga mencegah inflamasi dan memperkuat skin barrier kulit. Jadi menurut aku dalam satu kemasan retinol serum ini lengkap banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen cobain retinol baru mau terjun ke dunia retinol, aku rasa sih ini cocok banget. Nah, semua produk dari Reset the Skin dia paraben free, cruelty free, alcohol free, dan fragrance free. Yang aku rasain saat pakai serum ini, jadi pertama-tama emang baunya tuh bau khas kimia banget, tapi tidak terlalu menyengat, masih bisa ditolerir oleh hidung aku. Terus tidak ada rasa iritasi sama sekali, nggak ada perih sama sekali. Pokoknya kayak pakai serum biasa aja, kayak bukan pakai retinol. Tapi manfaatnya emang kerasa banget. Jadi semakin hari aku pakai, dia emang bantu banget mencegah timbulnya jerawat di wajah aku, terus juga mempercepat proses penyembuhan jerawat. Terus kalau ada bekas jerawat juga dia bantu banget untuk hilang juga, karena kan sel kulit kita tuh dipercepat regenerasinya. Otomatis yang paling atas tuh yang ada bekas-bekas jerawat itu jadi terkikis dan muncullah sel kulit baru yang lebih baik. Serum retinol ini tuh dipakai hanya malam hari aja. Terus pas pagi harinya teman-teman nggak boleh skip sama sekali yang namanya sunscreen, karena retinol serum itu cenderung bikin kulit kita jadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Kalau misalnya kita skip sunscreen, bisa-bisa malah timbul flek-flek hitam di wajah kita. Jadi please ya, jangan skip sunscreen dan selalu reapply. Karena aku udah sering pakai retinol, jadi aku pakainya tuh setiap hari. Kalau misalnya teman-teman baru mau cobain, teman-teman bisa 2-3 kali dalam seminggu, jangan dulu langsung setiap hari. Kalau misalnya aman-aman aja, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman bisa nambahin frekuensinya sampai ke setiap hari. Sekarang aku mau membahas yang ini, yang warna hijau, terdiri dari 10% niacinamide dan 2% alpha arbutin brightening serum. Ini bisa dipakai malam maupun pagi hari. Tapi karena malam aku pakai retinol, jadi yang ini aku pakainya di pagi hari.
Jadi isinya tuh ada 10% niacinamide dan 2% alpha-arbutin. Untuk niacinamide sendiri dia bisa mencerahkan kulit dan sebagai antioksidan. Sementara alpha-arbutin ini tuh bermanfaat untuk memudarkan flek hitam yang ada di wajah akibat dari paparan sinar matahari maupun PIH, dark spot yang disebabkan oleh bekas jerawat. Yang aku rasakan saat pakai ini, aku tuh pernah nyobain serum niacinamide yang 10% dari brand lain. Itu tuh kerasa perih di wajah aku, tapi yang ini tuh nggak perih. Mungkin karena apa ya, karena beda formulasinya. Klaimnya tadi kan bisa menghilangkan dark spot yang diakibatkan oleh paparan sinar matahari. Yang aku rasakan adalah aku tuh kebetulan ada dark spot di daerah sini dan hidung. Itu tuh akibat dari paparan sinar matahari, jadi bukan dark spot yang bekas jerawat gitu. Yang aku rasakan sih belum ada perubahan yang kerasa signifikan. Tapi kalau untuk bekas jerawat, itu tuh cepet banget kebantu memudarkan bekas jerawatnya. Tapi tentu dengan dibarengi sama skincare lain. Kalau menurut aku ya, dark spot yang dari sinar matahari itu kayak emang susah banget buat hilang. Jadi mungkin kalaupun bisa hilang, nggak akan 100%, jadi kayak tersamarkan aja. Makanya kita harus cegah dengan memakai sunscreen setiap hari dan reapply. Tapi kalau dark spot yang dari jerawat itu tuh cenderung biasanya cepet banget untuk hilang, untuk sembuh. Mungkin harus butuh waktu yang lebih lama lagi untuk bisa bantu menghilangkan dark spot akibat sinar matahari. Karena aku tuh makainya mungkin kurang lebih baru 14 hari. Jadi kalau untuk menghilangkan flek hitam karena sinar matahari sih belum terlalu kelihatan yang signifikan ya. Nah, untuk mencerahkan secara keseluruhan itu juga diperlukan waktu yang lebih lama lagi, lebih panjang lagi supaya tahu hasilnya seperti apa. Aku lihat dari sini, jadi di Set The Skin itu ada 4 produk. Jadi ada toner BHA, ini buat jerawat. Terus ada serum niacinamide alpha-arbutin yang tadi aku bahas, 1% Actosome Retinol Serum yang tadi aku bahas juga, dan satu lagi 2% Actosome Retinol Serum. Iya, aku mau ngucapin selamat buat Reset The Skin karena sudah launching produk baru yang enaken. Semoga produk-produknya semakin banyak dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Selamat ya! So, kesimpulannya untuk 2 serum dari Reset The Skin yang aku cobain, so far aku suka banget sama keduanya. Jadi tidak menimbulkan efek negatif apa-apa di wajah aku, bisa aku pakai setiap hari, bisa diterima oleh kulit aku. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cobain, gak ada salahnya, dan semoga teman-teman juga cocok. Ya teman-teman, kayaknya segitu dulu aja review singkat dari aku tentang 2 serum dari Reset The Skin. Semoga membantu teman-teman semua yang emang lagi kepoin produk tersebut. Makasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku dan follow Instagram aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!